pada tahun ini kami dapat berbahagia, bergembira, memuji memuliakan nama Tuhan, dan untuk melakukan acara awal tahun di gereja Betel ini. Kami sudah berdosa dan berdosa, ampuni kesalahan dosa pelanggaran kami. Kami sudah siap untuk mendengarkan puji-pujian firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Urapan Roh Kudus-Mu menjadi bahagian kami semuanya, khususnya yang melayani pada saat ini. Berkatilah keluarga-keluarga kami, berkatilah anak-anak kami, memberkati pelayanan-pelayanan yang kami lakukan sepanjang tahun yang baharu ini, tahun 2026 ini. Buangkan semua kelemahan-kelemahan kami serahkan acara ibadah ini dari awal sampai acara terakhir. Terima kasih dan terima kasih. Doa ini Tuhan kami persembahkan hanya melalui anak-Mu Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke, sekali lagi, God is good. All the time. And all the time. God is good. Sepertinya kurang bersemangat. Sekali lagi ya Bapak Ibu. God is good. All the time. And all the time. God is good. Terima kasih. Baik, untuk memulai rangkaian ibadah kita, mari sama-sama kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan bersama-sama. Kita tinggalkan dulu segala pikiran-pikiran kita yang mungkin masih memikirkan pekerjaan atau mungkin masih memikirkan hal-hal yang lain. Kita bangkit berdiri sama-sama, kita menyembah dan memuji dan memfokuskan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Kami mengundang tim Playsima dan Worship untuk memimpin pujian dan penyembahan. Boleh kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus, saudara. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus. Saya percaya kita semua adalah bersaudara. Kasih tahu kanan kirimu, katakan kita semua bersaudara. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus, saudara. Sorakan haleluya. Tepuk tangan sama-sama yuk. Dengan iman katakan, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekali lagi, dalam Yesus kita bersaudara. Kasih tahu kanan kirimu, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Lagi sama-sama. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Yang wanita saja katakan, dalam Yesus kita bersaudara. Amin.
Semua sama-sama. Dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam siapa? Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Kasih tahu kanan kirimu, katakan dalam Yesus kita bersaudara. Yang percaya katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus. Saya percaya setiap kita orang berkemenangan di dalam Tuhan. Katakan amin. Tepuk tangan sama-sama ya saudara. Haleluya. Lebih lagi saudara, come on. Hey. Ku menang bersamamu Tuhan Yesus. Dengan iman katakan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Lagi, hey. Ku menang di dalam Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Lambaikan tangan sama-sama. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik Roh Kudus. Lagi. Haleluya, 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 dia naik Roh Kudus turun. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama orang berkemenangan. Katakan ku menang. Ku menang di dalam Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Sambil dengan iman katakan, ku menang Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Lambaikan tanganmu. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik Roh Kudus. Lagi sama-sama. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik Roh Kudus turun. Roh Kudus, Roh Kudus turun. Tepukan haleluya. Sorakan Jesus. Orang yang berkemenangan di dalam Tuhan pasti bersuka cita karena Tuhan kita sungguh Allah yang baik. Yang percaya Dia Tuhan yang baik katakan amin. Berikan tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus. Sorakan. Lagi sama-sama bertepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Come on. Katakan dengan Tuhan Yesus, ada berkesudahan, ada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan selalu baru abadmu bagiku. Hari berganti hari, berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidup. Boleh angkat jempol kita sama-sama saudara. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Selamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Ya Tuhan. Selamanya Tuhan Yesus baik. Yang mengalami kebaikan Tuhan katakan
sudah. Kasih setiamu Tuhan selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu Tuhan, tak pernah berakhir di hidupku. Jempol tinggi sama-sama. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Dia sungguh baik selamanya. Lagi sama-sama. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Amin. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kasih tahu kanan kirimu, katakan Tuhan Yesus baik bisa. Wow, haleluya. Lagi sama-sama dengan iman katakan, Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, Dia sungguh baik selamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Dia sungguh baik selamanya. Tuhan Yesus baik dari selamanya, dari selamanya, untuk selamanya, untuk selamanya, sampai selamanya, lamanya. Boleh angkat jempol kita sama-sama buat Tuhan Yesus, saudara. Katakan dengan iman, Tuhan Yesus baik. Yang percaya berikan tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus kita yang baik. Sorakan haleluya. Allah kita sungguh baik, amin. Yang mengalami kebaikan Tuhan, kasih tahu kan kirimu, Allahku sungguh Allah yang luar biasa baik. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kebaikan di dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Kami boleh masuk dalam awal tahun 2026 ini, Tuhan. Kami boleh mengucap syukur untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, oh Jesus, haleluya. Mari sama-sama gereja Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, sempurna, nyata dalam hidupku. Sama-sama ku bersyukur Bapa, katakan ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur,
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan buat kebaikan-Mu Bapa. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan-Mu, rancangan indah-Mu, amin, terjadi di hidup Kau Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidup. Angkat kedua tangan sama-sama. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur, oh kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, haleluya. Terima kasih Bapa buat segala kebaikan-Mu. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Amin. Katakan sama Tuhan Yesus, hatiku takkan gentar, tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam Tuhan, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku Tuhan, hatiku takkan gentar, tangan-Mu yang menopang. Kaulah Yesus Tuhan, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur selama-lamanya. Ku bersyukur Bapa, ku
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur. Katakan Tuhan, berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya, oh haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Ada pujian bagimu Tuhan, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena. Mari sambil mengangkat kedua tangan sama-sama. Inilah setiap waktu ada pujian bagimu Tuhan, pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena. Mari sambil mengangkat kedua tangan sama-sama nyatakan buat Tuhan Yesus. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian bagimu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Mari jemaat Tuhan sendiri katakan, inilah Tuhan, inilah Kau yang mendengar ya Tuhan Yesus setiap seruan doa kami ya Tuhan. Oh terima kasih, nyanyian pujian kepadamu, kepadamu. Terima kasih. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka. Mari sambil bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, sama-sama katakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu, setiap waktu. Oh nyanyian
undang Bapak Pendeta Jeff Anderson Sagala. Marilah kita berdoa sejenak. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami ingin Tuhan mendengar suara firman. Kami ingin mendengar suara Tuhan. Kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami, sehingga firman-Mu yang akan kami dengarkan, kami mengimaninya sesungguhnya Tuhanlah yang berbicara bagi kami. Kami membuka hati kami ya Tuhan, kuasa Roh-Mu mengurapi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan. Baik, bolehkah operator dikonekkan ke sini? Baik, shalom. Selamat tahun baru. Kita puji Tuhan, keluarga besar API kita boleh bersama-sama kembali dalam perayaan tahun baru keluarga API Bandung Barat. Saya mendapat kepercayaan dari ketua kita untuk menyampaikan sebenarnya bukan khotbah, tapi katakanlah ini sebagai brainstorming untuk menyegarkan kembali. Karena susah berbicara kalau saya sama pendeta. Ini paling sulit. Ya. Jadi tema kita dibuat adalah tahun baru 2026, rahmat baru, harapan baru. Karena tadi pagi saya lihat di share di grup, saya gunakanlah ini dulu ya tampilan pertama. Baik, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya lihat dari gambar ini memang seperti yang apa tadi namanya? Host acara kita katakan, ini warna merah menyala. Ya. Menyala ini artinya sebenarnya keberanian, semangat. Ya. Inilah yang ingin kita tularkan, sehingga kita semangat melayani itu dapat kita bagikan kepada orang lain. Izinkan saya sedikit memperkenalkan keluarga saya. Supaya, karena tak kenal maka tak sayang. Ya. Kami memiliki 3 orang anak. Yang pertama namanya Anesia Sonata, yang kedua namanya adalah Indisha Sapli, dan yang ketiga namanya Marilyn Brick. Puji Tuhan, yang paling bungsu 3 tahun lalu sudah tamat dari UNAIS dan 3-3-nya sudah kerja di Jakarta. Saya pikir ini karena kebaikan Tuhan, ya. Karena kemurahan Tuhan. Dan saya bersyukur kepada Tuhan, saya melihat Tuhan itu baik bagi umatnya. Di saat kita betul-betul bergantung kepada Tuhan, 3 anak kami puji Tuhan tamat, 4 dilamar, 4 yang memanggil. Luar biasa, haleluya. Ya, luar biasa, Tuhan itu baik. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kami tamat, saya tamat
tahun 92. Lalu saya berkeluarga dengan istri saya, namanya Sri Ance. Kenapa saudaraku Sri? Tapi Sinaga, Sri Ance Sinaga. Karena sesungguhnya mamanya adalah orang Sunda asli. Dari Sukabumi Salabintana. Hah? ya, ada di depan, saya pikir sudah kenal ya. Itu sebabnya ada sedikit berbau agak Sri, ya. Sri Ance. Ya. Oke. Baik, kami melayani sejak tahun 92 sampai 99, kami melayani di Kalimantan Timur. Lalu tahun 99 sampai hari ini kami berada di Bandung, Jawa Barat. Ya, di Jawa Barat. Jadi kami sudah melayani sekitar lebih kurang 34 tahun. 34 tahun. 5 tahun lagi kami akan pensiun. Karena di kami umur 65 tahun akan pensiun. Ya, saya sekarang sudah masuk umur 60. Masih muda ya? Ini. Ya, 5 tahun lagi. Ada teman saya di sini, ini ada 3 kami yang kesana pensiun nanti. Pendeta Nebaho, Pendeta Slamet Napu. Ya, ini kami satu angkatan ini. Kalau pendeta semua orang ini di atas saya ini sedikit, agak hampir 2 tahun. Ya, 2 tahun. Puji Tuhan. Baiklah, kita kembali kepada judul kita tadi. Baik, judul kita tadi adalah Tahun Baru 2006, Rahmat Baru, Harapan Baru. Itu yang diberikan ketua kita, ketua API kepada saya. Dan goalnya katanya adalah semangat memasuki tahun baru, hidup dalam rahmat Tuhan, dan harapannya adalah supaya kehadiran API Bandung Barat menjadi berkat bagi sesama. Amin. Baik, saudaraku, kalau berbicara tahun baru, saya tidak tahu apa yang saudara alami dan saya alami, saya pikir hampir sama. Ada banyak orang menjalani atau melewati tahun baru ini dengan penuh sukacita. Tapi banyak juga orang melewati tahun baru ini dengan banyak pergumulan. Tetapi saudaraku, sesungguhnya saya ingin katakan bahwa tahun baru adalah kesempatan atau kepercayaan yang Tuhan berikan bagi masing-masing kita. Di saat kita menginjakkan tahun yang baru ini, percayalah, itu sesungguhnya Allah masih percaya kepada saya dan kepada saudara. Iya. Apa artinya? Artinya adalah kalau Tuhan masih percaya kepada kita, maka kita pun harus mempercayakan hidup kita kepada siapa? Haleluya. Itu sesungguhnya yang Tuhan inginkan. Saudaraku, tidak mungkin suami istri contoh. Lalu istrinya sudah percaya kepada suaminya. Tapi suaminya tidak mau percaya kepada istrinya. Kira-kira bagaimana ini? Sangat tidak ideal saya pikir ya. Begitulah kita saudaraku dengan Tuhan. Di mana Tuhan yang gambarkan sebagai mempelai laki-laki, kita adalah perempuan. Di saat Tuhan masih memberi kepercayaan kepada kita, maka tidak bisa tidak. Kita harus juga mempercayakan hidup kita kepada siapa? Kepada Tuhan. Yang kedua adalah, tahun baru adalah kesempatan memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Ini saya mau bicara dulu kepada rekan-rekan saya pendeta. Itu sebabnya para tulis di dunia ini Tuhan katakan kepada seorang pendeta, sebenarnya bukan pendeta, dia adalah gurunya pendeta. Siapa itu namanya? Siapa namanya dalam Yohanes pasal 3? Nikodemus. Kalau saudara baca Yohanes pasal 3, Nikodemus, dia adalah seorang tidak sekedar pendeta, tapi dia adalah guru besar disebutkan. Pada waktu itu Yesus katakan, Nikodemus, engkau harus bertobat, harus berubah. Engkau harus lahir kembali. Kaget dia. Baru kali ini seumur umur ada seorang yang menyampaikan kepadanya bahwa dia harus berubah kembali, bertobat kembali. Itu sebabnya Yohanes pasal 3 mencatat bahwa Nikodemus datang kepada Yesus bukan pada siang hari. Dia datang pada malam hari karena dia malu ingin bertemu dengan Yesus. Karena dia orang besar. Dan salah satu kelemahan kami pendeta adalah merasa kami sudah benar. Tidak perlu lagi bertobat. Ini sesuatu yang sangat berbahaya. Tapi saat kita masuk kepada tahun baru, itulah kesempatan memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Dan di saat yang sama juga, di saat kita masuk tahun baru, menurut panggilan Tuhan dalam firman-Nya dalam Mazmur 34, kesempatan untuk semakin menikmati janji siapa? Janji Tuhan. Oh, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itulah tahun baru. Allah menyediakan nikmat yang berbeda dari tahun yang lalu. Ada sesuatu yang baru.
Itulah sebab kecaplah dan lihat betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Saudaraku, kalau kita masuk yang tahun baru ini, pastikan kita harus mengecap lebih baik bersama dengan Tuhan. Melebihi tahun yang lalu. Itulah namanya umat Tuhan. Jadi tahun baru adalah kesempatan untuk semakin menikmati janji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya Allah menyediakan di tahun yang baru ini selalu ada rahmatnya. Sebagaimana tema kita tadi katakan. Rahmat Tuhan selalu apa? Baru. Apa itu rahmat Tuhan? Itulah kasih sayang Tuhan, belas kasihan Tuhan yang cuma-cuma. Yang sebenarnya kita tidak layak menerimanya. Apakah kita menyadari apa yang kita miliki saat ini sebenarnya karena rahmat Tuhan, kasih karunia Tuhan. Sebenarnya kita tidak layak menerima ini. Ini semua semata-mata adalah rahmat Tuhan. Dan itulah yang Tuhan sediakan bagi kita di tahun yang baru ini. Rahmatnya melimpah bagi umatnya. Selanjutnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Rahmat baru inilah yang menjadi kekuatan bagi kita menjalani tahun yang baru ini. Tapi percayalah, bahwa rahmat Tuhan itu tidak bergantung kepada kekuatan kita. Tidak tergantung juga kepada keadaan kita. Tidak tergantung kepada kondisi kita. Tetapi bagaimana saya merespon rahmat Tuhan itu yang menentukannya. Umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Hidupnya tidak pernah tergantung pada kondisi dan situasi. Saudara boleh baca Alkitab ini. Bukan. Hidup umat Tuhan adalah tergantung bagaimana kita merespon kasih sayang Tuhan itu. Itu yang menentukannya. Bukan karena situasi dan kondisi. Itulah sebabnya rahmatnya selalu baru. Itulah dasarnya mengapa Tuhan katakan demikian. Karena rahmatnya selalu baru dan selalu baru setiap saat. Artinya situasi sekarang, situasi yang kita hadapi tidak menentukan hidup kita bagaimana ke depan. Tapi yang menentukannya, bagaimana saya merespon rahmat Tuhan itu. Itulah yang akan menentukannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaannya mungkin adalah, ya menurut Syakara pasal 6, apakah kita mengakui hidup ini adalah karena rahmat Tuhan? Itu mungkin satu pertanyaan penting. Karena Syakara pasal 4 ayat 6 katakan, bukan dengan demikianlah firman Tuhan kepada Yerubabel, bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatan, tapi dengan apa katanya? Tapi oleh karena roh Tuhan semesta alam. Karena kuasanya. Apakah kita mengakui rahmat Tuhan? Apakah kita mengakuinya? Ya. Saudaraku percayalah. Saya berada di sini, bisa berdiri, saudara duduk di situ. Semata-mata hanya karena rahmat Tuhan. Dan setiap hidup kita ini, di saat kita lakukan sesuatu, katakanlah kepada Tuhan, Tuhan, semua ini karena rahmat-Mu. Saya mendapatkan ini, saya mengerjakan ini, saya dapat lakukan ini, hanya karena siapa? Rahmat Tuhan. Bukan karena kehebatan kita. Mengapa demikian? Karena firman Tuhan kata, itulah sebabnya firman Tuhan katakan, mengawali firman Tuhan dalam buku Kejadian, apa disebutkan? Apa disebutkan dalam buku Kejadian? Pasal yang pertama, ayat yang pertama, apa disebutkan kalimatnya? Pada mulanya Allah menciptakan. Saudara tahu apa makna kata ayat itu? Paling tidak ada dua makna yang sangat mendasar. Pada mulanya Allah menciptakan artinya semua yang di dunia ini adalah bersumber dari Tuhan. Maka kalau ini bersumber dari Tuhan, kita harus datang kepada sumbernya supaya kita dapat menikmatinya dengan baik. Karena banyak orang mendapat harta dunia ini, tapi tidak pernah dia bisa nikmati. Karena dia tidak nikmati bersama siapa? Tuhan sumber pemberi itu. Yang kedua, makna yang sangat mendasar. Dalam Kejadian 1 adalah, ayat itu menyebutkan pada mulanya Allah. Artinya dalam setiap hidup kita, Tuhan harus yang pertama. Itulah sebabnya pada waktu Yesus di dunia, Yesus katakan, carilah dahulu kerajaan Allah.
Apapun yang Tuhan percayakan bagi saya, bagi kita sebagai umat Tuhan, apakah saya pendeta, orang biasa pun, pastikan harus di sana yang pertama Tuhan ditinggikan. Maka kita akan semakin menikmati hidup ini lebih daripada yang lalu-lalu. Selanjutnya, saya buat satu pertanyaan di sini. Orang muda, ada yang mau jawab? Kalau bisa jawab nanti saya kasih hadiah. Ini jawabnya sederhana sebenarnya. Mengapa ada orang yang membanggakan dirinya? Apa jawabnya? Jawabnya sederhana, pendek saja. Ada yang mau jawab? Nah, silakan. Apa itu? Merasa pengetahuannya cukup. Merasa pengetahuannya cukup. Kenapa ada orang yang membanggakan dirinya? Atau kenapa orang seperti menaikkan kupingnya sedikit karena dia lebih dari orang lain? Atau mungkin dia lebih pintar sedikit dari orang lain? Saya lebih hebat. Lalu diangkat bawah sedikit dia. Saudara tahu kenapa ada orang lakukan itu? Ya, pasti karena sombongan. Karena dia lupa semua itu adalah karena rahmat Tuhan, kasih karunia Tuhan kepadanya. Dia pikir itu kehebatannya. Padahal dia tidak tahu karena Tuhan berkemurahan memberikan kepadanya kesempatan menikmati berkat itu. Kalau dia tahu itu rahmat Tuhan, tidak akan ada orang mau menyombongkan diri. Tidak akan ada. Itu sebabnya banyak orang merasa sombong karena dia lebih dari orang lain. Kenapa? Karena dia merasa itu kehebatannya, kemampuannya. Dia tidak merasa bahwa karena kasih karunia Tuhan yang dipercayakan kepadanya. Firman Tuhan kan hidup ini adalah apa katanya? Kepercayaan, saudaraku. Kita sekarang sedang diberikan satu kepercayaan. Apakah kita bisa dipercaya atau tidak? Saya yang tahu diri saya sebagai pendeta. Apakah saya bisa dipercaya sebagai pendeta? Di jemaat saya selalu saya katakan, hampir tidak pernah lewat kalimat ini dalam saya menyampaikan firman Tuhan. Setiap saat saya sedang diteliti oleh Tuhan, diperiksa. Apakah saya seorang pendeta bisa dipercaya atau tidak? Oh, saudaraku, percayalah. Menurut catatan Alkitab katakan, kita masih berada di dunia ini adalah oleh karena Tuhan masih sedang memberikan percobaan kepada kita. Apakah kita orang-orang yang dipercaya dalam mengelola apa yang Tuhan berikan? Ya. Tapi saya percaya, saya lihat dari semangat kita menyanyi, kita adalah orang-orang yang dipercaya. Amin. Ya, itu dia. Saya semangat lagi dari para singer tadi di depan saya. Wah, semangatnya luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Haleluya. Ya, luar biasa. Mari kita tetap pertahankan. Karena masih banyak hal yang Tuhan ingin berikan lagi kepada kita. Masih banyak lagi. Baik, selanjutnya. Boleh saja saudaraku dalam menjalani rahmat Tuhan di tahun yang baru ini banyak tantangan. Tapi percayalah, saya senang kalimat ini. Tapi percayalah, itulah kesempatan menyaksikan sesuatu yang baru yang kita sebut sebagaimana tema kita, harapan apa? Harapan baru. Saudara percaya tidak kalimat itu? Bahwa setiap tantangan yang kita hadapi kalau ada kesulitan, jangan takut saudaraku, jangan mengeluh. Oh, di sana ada harapan baru. Saudaraku, kalau baca Alkitab ini, saudara perhatikan baik-baik. Apalagi cerita-cerita pengalaman umat Tuhan. Tidak ada dalam catatan Alkitab katakan, dalam keadaan enak-enak, tenang-tenang, senang-senang, lalu terjadi mujizat. Ada enggak? Ada enggak? Enggak ada. Tapi justru ada persoalan kesulitan. Kelihatannya tidak memungkinkan lagi. Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka di belakang sudah dikejar. Kiri kanan gunung depan laut. Tidak memungkinkan lagi. Di sanalah terjadi apa? Mujizat Tuhan. Laut merah terbelah. Tidak mungkin laut merah terbelah kalau tidak ada sesuatu yang luar biasa. Kesulitan yang luar biasa. Oleh sebab itu saya mau katakan begini. Kalau kita menghadapi kesulitan, kesusahan. Harusnya doa kita adalah, Tuhan terima kasih. Berikan saya kekuatan. Rupanya saya akan melihat mujizat Tuhan yang besar. Amin? Iya. Itu harusnya doa kita. Jangan bersesuatu, aduh kok besar sekali persoalan ini. Waduh, tidak terjadi lagi mujizat itu. Saudara kalau begitu. Wah, iya. Mujizat Tuhan hanya terjadi di saat terjadi kesulitan, persoalan yang besar kita hadapi. Oleh sebab itu umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan, dia akan berdoa di saat terjadi persoalan. Ya Tuhan, ini ada tantangan kesulitan. Berarti Tuhan mengizinkan saya melihat kuasa-Mu dan mujizat-Mu. Haleluya.
sebabnya umat Tuhan harus bersemangat. Kita memasuki tahun baru harus bersemangat penuh sukacita. Di sana ada harapan baru. Apa artinya harapan baru menurut Yeremia 29 ayat 11? Apa artinya? Siapa yang bisa sampaikan Yeremia 29 ayat 11? Tidak usah kalimatnya, penting intinya. Apa isi ayat itu? Ini ayat yang biasa ini. Hah? Iya, sederhana saja kalimat. Rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera. Masa depan yang penuh harapan. Apa artinya? Artinya masa depan umat Tuhan sesungguhnya ada di tangan Tuhan. Masa depan kita tidak ditentukan situasi. Jangan katakan, waduh keadaan sulit bagaimana ini. Berarti tidak percaya kepada Tuhan itu namanya. Orang yang percaya kepada Tuhan, masa depannya tidak diatur kesulitan. Masa depannya tidak diatur kondisi. Tapi masa depannya diatur oleh Tuhan. Itulah maksud Yeremia 29:11. Mari kita percaya, mari kita imani. Karena sesuai iman kita lah kita terima. Ingat, dalam buku Injil, apa itu buku Injil? Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu buku Injil disebutkan. Kenapa itu disebut buku Injil? Karena di sana secara khusus menceritakan tentang Yesus yang disebut good news, kabar baik itu. Saudara baca ayat itu, buku itu. Pada waktu Yesus di dunia ini, dia tidak pernah katakan begini. Bahwa semua orang sakit saya kesembuhkan. Bahwa semua orang sakit, orang yang apa saya kesembuhkan. Ada enggak kalimat itu? Apa yang ingin selalu Yesus katakan? Apa yang selalu Yesus katakan? Jadilah seperti imanmu. Kalaupun masa yang sulit, saudaraku, tapi kita tak mengimani ada Tuhan di sana dan Tuhan akan bekerja melakukan mujizatnya, kita akan menerimanya. Karena jadilah seperti imanmu, kata Yesus. Ada juga cerita dalam kitab, kalau kita baca dalam Markus pasal 9, ada seorang bapak mencoba-coba datang kepada Yesus. Karena dia dengar Yesus bisa menyembuhkan semua penyakit. Dalam Markus pasal 9 katakan, bapak itu anaknya sedang kerasukan setan. Lalu datang kepada Yesus bawa begini. Katanya begini. Guru, kalau memang kau bisa sembuhkan, coba lu sembuhkan anak saya ini, katanya. Apa jawab Yesus? Pernah baca apa jawab Yesus? Yesus katakan begini, apa katamu? Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Itulah Markus 9:23. Lalu Bapak kata, sadar dia, oh rupanya tergantung kepada saya ini. Oh Tuhan, tolonglah saya yang kurang percaya, mau percaya. Kalau begitu pulanglah, anakmu sudah sembuh. Benar, dia pulang seperti orang yang sudah sembuh. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, masa depan kita tidak ditentukan oleh apa yang sedang terjadi. Tapi yang menentukan masa depan kita, baik saya seorang pendeta, adalah Tuhan sang pemilik alam semesta ini. Amin. Iya. Mari kita percaya itu. Supaya di tahun yang baru ini kita semakin menikmati keluarga besar API, semakin menikmati berkat Tuhan. Kita boleh menjadi selalu berkat kepada orang lain. Baik, selanjutnya. Saya senang ayat ini. Bagaimana orang yang memiliki harapan baru. Saya senang ayat yang disebutkan dalam 2 Korintus pasal 3:12. Sebabnya ini sengaja saya catat khusus, kalau tadi tidak saya catat ayatnya. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh. Karena mereka adalah orang yang percaya kepada Tuhan, maka orang percaya kepada Tuhan, dia akan bertindak dengan penuh keberanian. Tidak pernah dia memusingkan dengan apa yang terjadi. Tapi dia akan pusing kalau dia tidak percaya lagi kepada Tuhan. Itu baru dia pusing. Itulah umat Tuhan. Itulah anak-anak Tuhan yang dipanggil oleh Tuhan. Karena keberanian itu akan Tuhan berikan kepada kita. Kita mampu melihat yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Tapi mata iman kita mampu melihat bahwa Tuhan ada di sana. Amin. Iya. Itulah namanya orang percaya. Saudaraku, selanjutnya yang dikasih oleh Tuhan. Yang kedua, bagaimana orang yang memiliki pengharapan? Menurut Mazmur pasal 55:23 adalah orang yang memiliki pengharapan itu adalah mampu mengendalikan situasi sulit yang dihadapinya. Orang yang mempunyai pengharapan kepada Tuhan,
Kalau ada kesulitan, bukan berarti dia tidak, mungkin boleh saja dia ada seperti agak ragu, bisa saja, biasa itu. Tapi keraguan itu tidak mengendalikan dia, tapi dia mampu mengendalikan situasi itu. Itulah bedanya umat Tuhan yang percaya. Umat Tuhan yang sekedar percaya dan umat Tuhan yang benar-benar percaya hanya sedikit tipis perbedaannya. Lihat perumpamaan dibuat oleh Yesus, 10 anak darah, apa perbedaannya? Di mana banyak mereka, hanya satu perbedaannya. Semua sama semua, undangan ada, panggilan ada, sudah bersiap-siap, sudah memakai seragam semua, sudah menunggu di sana. Hanya satu bedanya, ada 5 tidak memiliki minyak, hanya itu saja. Sedikit saja perbedaan, hanya satu itu saja. Jadi umat Tuhan yang memiliki pengharapan, dia mampu mengendalikan situasi sulit, bukan situasi yang mengendalikannya. Itulah bedanya. Kalau goyang-goyang sedikit begini, tidak apa-apa, biasa. Tapi masih bisa kita kendalikan goyangnya itu. Goyang ke kiri saja sedikit, tidak apa-apa lah. Masih terkendali. Itulah namanya umat Tuhan. Itulah sebabnya serahkanlah kepada Tuhan kekhawatiranmu. Kenapa katanya? Karena tidak selamanya orang benar itu goyah. Boleh kita khawatir menurut Alkitab? Hah? Boleh. Tapi kekhawatiran tidak mengendalikan kita, tapi kita yang mengendalikan kekhawatiran. Itulah orang yang percaya. Yang kedua adalah orang yang memiliki pengharapan kepada Tuhan. Dia menaruh hati dan pikirannya di dalam Yesus Kristus. Nah ini juga hampir setiap saat kalau di jemaat saya selalu saya ingatkan ini. Saudaraku, dalam menyikapi hidup ini, dalam menyikapi semua yang kita kerjakan dari hari ke hari, kita harus melihatnya, meletakkan hati kita dalam Kristus sehingga kita memandangnya nanti dengan baik. Kalau kita tidak meletakkan hati pikiran kita dalam Kristus, ada orang nanti yang menjengkelkan, kita akan emosi, marah kepada yang sakit hati, tersinggung. Karena kita menggunakan hati dan perasaan kita sendiri. Itu sebabnya mengapa orang susah mengampuni, saudara tahu kenapa? Karena dia menggunakan perasaannya di dalam dirinya sendiri. Tapi di saat kita meletakkan hati, pikiran, perasaan kita dalam Kristus, kita mampu menerima kekurangan orang lain dan kita bisa mengampuni orang lain. Maka dapat dipastikan kalau orang sulit mengampuni dia, sudah pasti itu dia sedang letakkan hatinya dalam dirinya sendiri, perasaannya, pikirannya, bukan di dalam Kristus. Karena orang yang meletakkan hati pikiran dalam Kristus, dia disanggupkan. Itulah janji Tuhan. Dia dimampukan. Karena kuasa dari Kristus itu akan datang memberi kesanggupan baginya. Sehingga dia memandang kekurangan orang pun, dia bisa tetap memandang dengan apa? Positif. Itulah firman Tuhan katakan di ayat yang lain, katakan, kalau ada orang yang menghina kita, mencela kita, mintalah katanya berkat dari hinaannya itu. Itulah jaminan Tuhan. Saya sering mengalami ini. Tahun 2021, satu kali ada pertemuan arisan. Lalu ada 1-2 orang katakan begini kepada saya, pendeta, karena memang saya ada berencana, saya pikir saya mau bangun rumah saja dulu lah. Sudah mau pensiun, masih nggak ada rumah, sudah mau pensiun. Karena kami saudara pendeta, kalau di kami, rumah itu disediakan dari kantor. Sudah harus punya rumah. Lalu ya Tuhan, saya tidak ada kemampuan, tapi saya mau Tuhan di sana, tempat itu. Kalau benar Tuhan menggunakan saya sebagai pendeta, saya mau di tempat itu, saya katakan. Lalu waktu orang tahu saya mau ambil tempat di situ, lalu ada yang bilang begini, wah itulah namanya manusia. Apa yakin pendeta ke situ? Mahal di situ. 1 meter aja 2 juta katanya. Oh ya? Dalam hati saya, apa memang ada yang mahal sama Tuhan? Ada yang mahal sama Tuhan? Tapi saya tidak menjawab, saudaraku. Malam-malam kami sudah tidur, istri saya sudah tidur karena kami berdua di rumah. Karena saya sudah pada kerja. Saya katakan begini, Tuhan, katanya mahal, apakah ini mahal sama Tuhan? Tuhan tolong buktikan bahwa itu tidak mahal sama Tuhan. Puji Tuhan, saudara, sampai 1 bulan, saya ambil itu tanah. 200 meter. Ya, bukan karena kekuatan saya. Tapi itulah orang yang percaya, jangan takut saudaraku. Allah dapat lakukan apapun. Lukas 1:37 tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tapi bagi kita dalam Markus 9:23, disebutkan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya.
Dua-dua ini harus connect. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, tidak ada juga yang mustahil bagi orang yang percaya. Saya percaya Tuhan, kau yang memiliki dunia ini. Tuhan yang ciptakan, saya mau Tuhan di sana. Supaya dia tahu bahwa saya adalah orang yang percaya kepadamu. 1 bulan saudaraku, saya dapatkan itu tanah, 200 meter. Bukan karena kekuatan saya, kalau kekuatan saya tidak bisa saya beli itu. Saudaraku, itulah sebagai umat Tuhan kita harus percaya. Dalam Yesaya 40:31 kan, orang yang mementingkan Tuhan mendapat kekuatan. Ada kekuatan Tuhan berikan bagi kita. Bukan kekuatan mengalahkan orang, bukan. Tapi kekuatan untuk menunjukkan bahwa Allah kita lebih besar daripada persoalan kita hadapi. Amin? Iya, itu dia. Bahwa Tuhan itu besar. Sebenarnya ada apa itu kalimatnya? Allah itu besar, lebih besar dari persoalan kita. Tidak ada apa-apanya itu persoalan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selanjutnya. Hanya pertanyaannya adalah sekarang sebagai orang percaya, 5 menit terakhir. Kemana fokus kita? Kita lakukan dari waktu ke waktu, itulah pertanyaan. Kemana kita arahkan fokus iman kita, penglihatan badani kita maupun rohani kita? Apakah kepada kemampuan kita, kepada keadaan dunia ini? Kalau kita fokuskan kepada Tuhan, maka apa yang Tuhan janjikan akan kita nikmati lebih baik dari hari ke hari. Selanjutnya, saya senang kalimat ini. Hidup tanpa Kristus berarti akhir yang tak berpengharapan. Hidup bersama Kristus berarti harapan yang tanpa. Jadi jangan katakan sebagai umat Tuhan, kami pun pendeta, kami akan mengamani ini. Sudah habis ini, selesai lah sudah. Kalau kita selesai lah sudah, berarti kita tidak percaya lagi kepada Tuhan, sudah berakhir itu imannya kepada Tuhan. Selama kita masih berharap bersama dengan Tuhan, kita masih percaya kepada Tuhan, tidak ada yang berakhir, umat Tuhan. Tapi kalau hidup kita sudah mulai kita hilangkan, tidak lagi di sana Kristus, berakhirlah sudah. Oleh sebab itu saudaraku, mari tetap hidup kita berjalan bersama dengan Kristus. Mari kita selalu meletakkan hati kita kepada Kristus. Selanjutnya, saya senang kalimat ini, ayat Raja Daud. Ini juga satu ayat yang sering saya baca. Karena kalau sudah mulai saya gelisah, saya baca ayat ini. Saudaraku, saya mulai gelisah, saya baca. Raja Daud katakan begini, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Dia kata, hei jiwaku, berharaplah kepada Allah. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Kalau sudah mulai hati saya gelisah sebagai pendeta, sudah terlalu banyak persoalan, pergumulan, saya katakan, hei tenang. Jangan kau tertekan. Pendeta Anderson, jangan tertekan. Jangan gelisah. Berharap kepada Tuhan. Saudara, kita harus sering berbicara kepada diri kita sendiri. Katakan kepada, kalau mulai kita katakan kepada, jangan takut. Si A, ada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Dan inilah pengalaman Raja Daud. Dan dia katakan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku, berharaplah kepada Allah. Mengapa katanya? Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Allah lah penolong kita, satu-satunya. Sebabnya kalau ada masalah, datang pertama kepada Tuhan. Tapi memang zaman sekarang sudah berubah ya gitu. Datang pertama kemana? Facebook, Instagram, TikTok, apa lagi? Apalagi ibu-ibu, wah, terus diceritakan nanti di sana. Suruh aku jangan, hapus itu, jangan katakan di situ, katakan kepada Tuhan. Kalau sudah mulai tertekan, seperti Raja katakan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah hai diriku? Hei Anderson, berharap kepada Tuhan. Saya harus bicara kepada diri saya, supaya akhirnya saya sebagai pendeta pun saya dikuatkan. Saya boleh membawa lambang kepribadian Tuhan di hadapan umatnya. Karena kami pendeta berdiri untuk membawa lambang kepribadian Tuhan itu kepada umat Tuhan. Di saat kami bawa juga itu, kami juga nikmati lambang itu dalam diri kami sebagai hamba Tuhan. Itulah tujuannya. Selanjutnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah Tuhan memberkati kita. Itulah yang selanjutnya. Kita berdua saudaraku supaya benar-benar di tahun yang baru ini kita
semakin menikmati perjalanan bersama dengan Tuhan lebih baik dari waktu ke waktu. Itulah sebabnya kita masuk di tahun yang baru, karena Allah ingin memberitahukan hal yang lebih besar kepada kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Tes. Ada amin? Terpujilah nama Tuhan atas firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama. Siapa yang merasa terberkati boleh lambaikan tangan. Puji Tuhan. Saya secara pribadi sangat terberkati karena mengingatkan kita kembali bahwa Tuhan yang selalu lebih dahulu untuk berperang bersama dengan kita. Amin? Amin. Seperti yang dicatatkan di dalam Kejadian 3 ayat 15, Tuhan yang duluan mengadakan permusuhan dengan dosa, dan juga di Keluaran 25 ayat 8 yang mengatakan Tuhan yang menyuruh untuk membuat tempatnya yang kudus supaya dia boleh bersama-sama dengan umatnya. Dan saat ini dengan iman kita yakin dan percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Amin. Kita tepuk tangan sekali lagi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan.